Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Puji dan syukur selalu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih banyak memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah setelah acara ini kita akan pulang ke tempat masing-masing. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua perjalanan anak-anak kami semuanya. Kemudian salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang setia dengan petunjuk beliau sampai akhir zaman. Anak-anakku, kemudian wali santri, para asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini izinkan saya selaku mudir Ponpes Tahfidz Al-Quran mewakili dari para asatidzah untuk menyampaikan beberapa hal yang insyaallah memakan waktu sebentar. Oleh karenanya saya berharap anak semuanya, anak kelas 3, untuk memperhatikan sejenak dari apa yang kami sampaikan. Anak-anak kami, para santri dan wali santri rahimani wa rahimakumullah, seperti juga dikatakan oleh ayah anda daripada Andre, sangat begitu cepat waktu 3 tahun ini ditempuh oleh anak-anak kelas 3. Ini menunjukkan apa? Tak terasa 3 tahun berlalu kita berkumpul di pondok ini, terutama anak-anak kami yang kelas 3. Hari ini tak terasa juga kita harus berpisah dari pondok ini. Pagi hari menjelang siang ini kita segera akan berpisah, terlebih lagi kepada anak-anak kami yang kelas 3. Hanya doa yang bisa kami panjatkan kepada Allah, dimudahkan perjalanan menuntut ilmu berikutnya. Begitulah anak-anakku, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu gambaran yang Allah berikan kepada kita. Begitu singkatnya hidup di dunia ini. Begitu singkatnya keberadaan kita di dunia ini. Bahwa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu cepatnya luar biasa. Cepatnya luar biasa. Baru kemarin kita lihat anak-anak yang masih kecil-kecil. Sekarang sudah lebih tinggi dari kami, Pak. Kadang-kadang kaget, terkejut kita. Ini kok lebih besar, lebih tinggi. Memang seperti itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada yang kekal kita di sini. Keberadaan kita semua di sini tidak bakal lama. Terlebih lagi kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang silih berganti kami putar di antara manusia. Cepat sekali perputaran ini. Maka oleh karenanya anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi ini yang pertama saya sampaikan kepada kelas 3, bahwa kalian akan melanjutkan pendidikan berikutnya. Tentu kesempatan untuk menuntut ilmu ini Allah berikan kembali kepada kalian
kalian di tempat lain, manfaatkan jauh lebih baik ketika kalian berada di sini. Jangan sia-siakan kesempatan, karena kesempatan tidak selalu dan tidak terus berulang kembali untuk kalian dapatkan di kemudian hari. Maka kalian ketika mendapatkan kesempatan untuk belajar di tempat lain setelah dari pondok ini, ya tekadkan lebih baik, tekadkan untuk mendapatkan hal yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan kepada anak-anak, terlebih lagi kepada kelas 3. Yang pertama, pada intinya kami ingin minta maaf, terlebih kepada anak-anak kami kelas 3. Kenapa harus minta maaf? Kami manusia biasa. Di dalam memberikan materi pendidikan banyak sekali kekurangan dibandingkan kelebihan. Dan kami sangat sekali ingin memberikan lebih. Tapi sampai saat detik ini kami mengakui sebatas inilah kemampuan kami. Kekurangannya banyak. Mungkin di dalam mendidik kalian banyak hal-hal yang kami langgar, banyak hal-hal yang keliru, salah bahkan tak dipungkiri pula karena masih minimnya kesabaran kami. Ada yang kena pukul, ada yang kena hukuman yang berat. Saya berharap berpesan sebelum anak-anakku berpisah untuk mengikhlaskan itu semua. Tidak lagi menyimpan rasa dengki, dendam, permusuhan, apalagi kepada kami selaku para asatidz yang ada di pondok ini. Sekiranya gimana ya? Sudah diikhlaskan belum nih? Sudah diikhlas. Mudah-mudahan Allah membalas untuk semuanya. Kemudian anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekiranya belum ada yang ikhlas, woi aku kena pukul, nak balas dulu, boleh nanti setelah ini pukul. Tapi kalau sekiranya sudah diikhlaskan, ya jangan dipukul lagi. Ya, tapi kalau mau dipukul misalkan nggak apa-apa juga. Ya, agar selesai di sini sebelum di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami sekarang akan lagi menyembuhkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan, karena kami merasa banyak hal yang salah, yang keliru, yang kurang. Ya, dan mudah-mudahan di tempat yang lain nanti yang kurang ini, yang keliru dari kami bisa kalian sempurnakan di kemudian hari. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang berikutnya kami juga ingin menyampaikan, manfaatkan kesempatan antum nanti di tempat lain dalam rangka menuntut ilmu. Jangan sia-siakan di usia kalian ini, yang mana usia produktif untuk menuntut ilmu. Kesempatan yang besar, belum banyak hal yang dipikirkan. Ya fokus untuk ilmu lebih bagus. Jangan sia-siakan kesempatan itu ketika Allah berikan kembali kepada kalian. Usia kita ini gak lama. Usia kita gak lama. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, a'maru ummati ma baina 40 wa 60 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, paling jago umur umatku ini 40 sampai 60 tahun. 40 sampai 6. Yang bisa sampai 60 tahun atau yang melewati 60 tahun itu jumlah bilangannya sedikit sekali. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit sekali. Karena kesempatan ini sedikit, kesempatan ini sebentar, hidup ini juga nggak bakal lama.
manfaatkan, habiskan energi tenaga kalian untuk menuntut ilmu jauh lebih baik. Ini untuk sampaikan yang alhamdulillah anak-anak kita semua ini sudah ada tempat belajarnya. Ya, yang insya Allah mereka akan melanjutkan pendidikan yang lebih baik, insya Allah kemudian lebih bermutu nantinya. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Ustaz akan kembali kepada anak-anak. Karena belum kalian melangkah dari gerbang ini, kalian adalah anak-anak kami. Ya, kewajiban kami selalu mengingatkan seperti ini harus kami sampaikan. Ya, manfaatkan masa muda nanti. Karena setelah masa muda, fase masa muda antum ini akan berlalu pada saatnya. Tidak selamanya muda terus. Habiskan masa muda kalian. Sebelum tiba masa yang kalian sudah mulai pikun, tenaga sudah mulai berkurang. Yang banyak hanya apa? Angan-angan belakang. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Hakim, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 hal. Gunakan 5 hal tersebut sebelum datang 5 hal. Nah, di antaranya syababaka qabla haram. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kalaulah tuona, tunjuk tulah lagi yang banyak. Nah, tolong ambil itu. Nah, tolong bawa ke situ. Nah, tolong dorong aku ke situ. Itu kalau sudah sampai usia tua. Nah, sebelum usia tua itu tiba kepada kita, yang hanya banyak angan-angan saja, cita-cita saja, berbuat belum tentu bisa karena faktor usia. Kita bisa melakukan ragam macam kebaikan itu ketika berada di usia muda. Maka oleh karenanya perjuangan antum masih panjang, tanggung jawab juga masih ada. Karena apalagi di pondok kita ini masih membutuhkan antum di kemudian hari. Ya, kami ini bahkan rambut sudah mulai putih, ya, perut sudah mulai maju ke depan, badan sudah mulai nyamping, akan berkurang tenaga, akan banyak hal yang terkendala. Maka untuk melanjutkan perjuangan ini itu berada di pundak antum. Maka kalian, Ustaz berharap setelah ini jauh lebih mulia, jauh lebih baik lagi di tempat lain bisa menuntut ilmu. Dan kami juga kalau antum nanti di kemudian hari selesai menuntut ilmu, diberikan taufik oleh Allah mendapatkan ilmu, ini rumah antum. Pondok pesantren Jamu Kling Imam Syafi'i ini rumah antum. Antum mau pulang, mau masuk ke dalam sini kapan saja boleh, ahlan wa sahlan. Ya, namanya rumah antum. Yang membersihkan rumah, yang memperbaiki rumahnya siapa? Ya, penghuni rumah. Penghuni rumah siapa? Penghuni rumahnya antum semua. Kalianlah yang akan melanjut perjuangan ustaz-ustaz di sini nanti. Kalianlah yang akan mengembangkan ke depannya. Dengan apa? Dengan bekal ilmu. Nah, itu kesempatan ada pada kalian semua. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kesempatan-kesempatan seperti ini, ya, azamnya dikuatkan kembali, niatnya lebih dituluskan kembali. Saya ini akan belajar di sini kan. Manfaatkan itu dengan baik. Kemudian pesan terakhir dari kami kepada anak kelas 3, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Pulangnya antum ke rumah menjelang belajar di tempat yang baru, bertakwalah kepada Allah. Jaga pergaulan, jaga pertemanan. Bukan waktu yang sebentar 3 tahun untuk memperbaiki kalian. Bukan waktu yang sebentar dalam 3 tahun
mendapatkan hafalan Al-Quran, untuk bisa membaca Al-Quran, jangan kalian relakan hancur sedetik, semenit ketika pulang ini. Jaga anak, jaga pergaulan kalian, jaga pertemanan kalian. Ya, bukan hal yang sebentar kalian untuk mendapatkan itu. Jangan kalian hancur seketika. Oleh karenanya juga kami berpesan kepada wali santri, sama-sama terus dengan cita-cita awal kita kenapa memasukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Teruslah berjuang. Perjuangan belum selesai di Jambu Keling. Perjuangan akan berlanjut di tempat lain. Bagaimana niat awal kita untuk menjadikan anak-anak kita anak yang soleh? Mudah-mudahan hal tersebut tidak berubah. Terus kita memperjuangkannya, karena memang hadirnya kita di dunia ini saatnya berletih-letih, saatnya bersusah payah, saatnya menahan perasaan yang insya Allah ketika proses-proses ini semua akan kita lewatkan, berkumpul nanti kekal selamanya di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabarlah sejenak di dunia ini yang insya Allah surga menanti kita semuanya. Kemudian anak-anakku yang kelas 1 dan yang kelas 2, masih ada sisa waktu nanti. Ini abang-abangan itu sudah menghabiskan 3 tahun. Jangan main-main, jangan nyantai-nyantai, jangan habiskan waktu sia-sia. Kesempatan masih ada di Jambu Keling ini, habiskan dengan baik dalam rangka menuntut ilmu, menghafal Al-Quran dan hal yang semisal dengan itu semuanya. Kemudian kami juga berpesan kepada anak-anak kami kelas 1 dan 2, perhatikan masa liburnya, perhatikan kembali, ingat kembali pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh asatidnya masing-masing. Kemudian juga tugas-tugas yang sudah disampaikan untuk terus dilaporkan ke grupnya masing-masing. Dan mudah-mudahan itu ada upaya dari kita semua untuk menjaga dari apa yang sudah kita dapatkan. Bukan masalah banyak sedikit yang sudah kita dapatkan, akan tetapi bagaimana yang sudah ada ini bisa terjaga, bisa ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kita semuanya. Lebih dan kurang sekali lagi kami minta maaf yang saya selaku mewakili dari para asatidzah Pondok Tahfidz Al-Quran Imam Syafi'i, sekali lagi saya ingin mengatakan kesalahan dan kekurangan pasti ada dari kami semua. Sebelum berangkat dari pondok ini, sebelum keluar dari gerbang ini, kami berharap semua anak-anak kami kelas 1, kelas 2, kelas 3 bisa memaafkan kami semuanya dan bisa saling mendoakan dimanapun kita berada. Kemudian yang terakhir, jasad kalian memang tidak ada lagi di sini kelas 3. Tapi setiap lantunan doa untuk kami dan untuk kita semua insya Allah sampai ke kami semuanya. Oleh karenanya kami berharap doa dari antum semuanya. Tidak ada minta yang lain. Nanti kalau David berhasil kasih mobil ke Ustadz Birgo, tidak. Ya, kalau ada juga dapat mobil kasih. Ya, bukan itu maksudnya. Tapi kami ada harapan. Karena berdasarkan husnuzan kami, prasangka baik kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang baik di dhahiril ghaib dari jarak jauh insyaallah itu mustajab. Jangan lupakan doa untuk kami. Kemudian doakan juga guru-guru antum secara khusus. Dulu siapa yang ngajar antum bisa baca Quran? Yang bisa mengenalkan antum huruf alif, ba, ta, tha dan selesai di kelas 6, punya hafalan 1 juz, 2 juz. Doakan guru tersebut agar ilmu kalian berkah. Jangan kalian ketika punya ilmu nanti menyombongkan diri. Jangan. Setinggi apapun ilmu yang Allah berikan kepada antum di kemudian hari, tetaplah
tawadhu, tetaplah aku ini muridnya Ustaz Fulan, walaupun mungkin Ustaz Fulan ilmunya di bawah ilmu antum, agar ilmu yang antum dapatkan itu berkah. Begitulah Al-Quran mengajarkan kepada kita semua untuk mendoakan jasa orang yang telah berbuat baik kepada kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana faghfir lana. Ini diajarkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman. Kenapa kita doakan orang-orang dulu yang lebih beriman? Karena mereka telah banyak memberikan jasa, meninggalkan jasa kepada kita sehingga kita bisa seperti ini. Siapa mereka saudara-saudara kita yang lebih dulu beriman? Para sahabat. Oleh karenanya tak salah sekiranya Ustaz minta doa. Ya, tidak minta fulus tidak. Ya, sebelum pulang nanti Ustaz tak minta fulus warna merah dari Yardan. Dah. Dari Anggrek juga warna merah sama biru. Tidak. Ustaz minta doa. Kalau nak minta duit, minta warna merah lalamu soalnya. Lalamu. Dari dulu saya bisa ambil uang antum warna merah. Tapi tak salahnya kami minta doa dari antum. Doakan kami istiqomah, kuat, mendidik adik-adik antum. Ya, jangan hina kami di luar. Jangan katakan yang jelek. Kalau ada yang memang keburukan dari kami, ya Allah ampunilah dosa-dosaku ini. Itu saja yang kita. Tidak ada yang lain. Minta doa. Kami insya Allah selalu mendoakan antum. Kami mencintai antum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengukuhkan kita semua dimanapun kita berada. Kemudian juga kepada Bapak Ibu, kami minta maaf jika banyak hal yang belum bisa dapat kami berikan kepada putra-putra Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang sedikit yang mereka dapatkan di Jambu Kuning ini memudahkan mereka di tempat lain untuk belajar. Ya, memudahkan mereka di tempat lain belajar itu sudah cukup bagi kami, karena kami tahu keterbatasan kemampuan kami masih sangat terbatas. Semoga dengan keterbatasan ini tidak menghalangi kami untuk mendapatkan surga dan pahalanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa kami sampaikan kepada anak-anak kami kelas 1 dan kelas 2. Nanti kalau sudah selesai libur, perbaiki terus niatnya ketika datang ke sini. Ya, nah, manfaatkan juga kesempatan di rumah, jangan sembarangan bergaul, pilih teman yang baik, ya, bantu orang tua, berbakti kepada ayah dan ibu, jangan durhaka kepada mereka. Pesan-pesan anak-anakku yang masih punya orang tua, lindungi mereka, jaga mereka. Ajang kalian berbuat baik, berbakti ketika masa libur ini full 1 bulan. Ada saatnya nanti waktu akan bergilir, kita nggak punya ayah dan ibu lagi. Kita nggak punya ayah dan ibu lagi. Jangankan tidak punya ayah dan ibu, nggak punya ibu saja. Itu kita ini nggak arah lagi. Sedikit saja saya menceritakan kepada anak-anak, jangan sia-siakan masa libur untuk berbakti kepada ayah dan ibu, kepada keluarga. Jangan bantah, jangan bangkang, jangan tinggikan suara itu, karena mumpung mereka masih ada. Ya, bacakan Al-Quran di dalam rumah supaya
saja yang mungkin kami bisa sampaikan kepada anak-anak kami. Titip juga kepada wali santri, sama-sama terus kita bekerja sama untuk anak-anak kita, karena tanpa ada kerjasama, tolong menolong, bahu membahu untuk kebaikan dunia akhirat putra-putra kita ini tidak bisa tercapai. Nah, dengan adanya tolong menolong, diskusi dengan baik, kemudian juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan Allah mudahkan anak-anak yang menjadi penyejuk hati bagi kita semuanya. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Titip salam kepada keluarga semua di rumah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengumpulkan kita karena Allah, kemudian juga nanti berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti dengan hal yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di surga, mencari kita di surga. Ainal mutahabbuna bijalal. Mana orang-orang yang di dunia dulu yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun, sayang, mencintai, perhatian karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau antum yang kelas 3 liburan sekolah dari tempat lain, kunjungi kami ke sini. Enggak perlu bawa apa-apa, bawa keadaan baik. Ya, nanti kalau bisa membantu pondok di sini, ahlan wa sahlan, sangat dinantikan keberadaan anak-anak semuanya. Nah, ini saja dari kami semua. Sekali lagi minta maaf kepada Allah, mohon ampun. Mudah-mudahan juga di sisa Ramadan ini Allah bisa membimbing kita untuk menyelesaikan Ramadan ini dengan baik. Dan mudah-mudahan anak-anak yang sudah i'tikaf selama di bulan Ramadan ini ya untuk terus melanjutkan i'tikafnya di rumah, ya di masjid dekat rumahnya, ya, kemudian jaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Sekali lagi minta maaf kepada Allah, mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.